Saya juga dijuluki Ustadz. Heri Pras ketika ngajar silat nih dipanggil Ustadz sama santri-santri teman-teman kan. Dipanggil Ustadz itu seneng dia, senyum-senyum. Iya, betul. Kamu nggak salah manggil saya Ustadz. Sebenarnya yang manggil Ustadz ini kurang ajar, Bos. Kenapa bisa, Bos? Manggil Heri Pras Ustadz ini kurang ajar mereka. Harusnya tuh manggil Syekh. Oh, saya. Iya, Syekh gitu. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Gus-gusan, para gus-gusan semakin banyak yang ketar-ketir. Contohnya di sini ada video dari Ikdam, yang dimana Ikdam ini pesimis teman-teman ketika mendengar isu sertifikasi ulama dai teman-teman. Dia mulai ketar-ketir, dan apabila akan diadakan sertifikasi lalu dia tidak lulus sertifikasi, maka yang majelisnya bubar agama. Dan kita memang menyaksikan teman-teman di kajian dia itu bukan membicarakan qala Allah qala Rasul Oke. Ini katanya Gus Ikdam dan gus-gusan yang lainnya mulai resah, mulai ketar-ketir karena adanya verifikasi, Bos. Beda kalau ustadz-ustadzan yang ya ustadzan mereka, ustadzan Wahabi ini, Bos ya, beda. Mereka kalau Allah, kalau Rasul, Bos ya. Sehingga banyaklah kekacauan-kekacauan, mudorot-mudorot dan kesesatan-kesesatan yang disampaikan melalui fatwa-fatwanya, Bos ya. Dan banyak di antara mereka juga menyampaikan hukum kacamata kuda. Jadi tidak melihat hukum-hukum yang lain, tidak melihat pendapat-pendapat yang lain, dan cenderung menyembunyikan pendapat-pendapat ulama lain yang berbeda dengan pendapat ulama mereka. Itu mereka ya. Pas di sini tidak melihat, tidak pernah ikut jelasnya kan gitu. Iya, jelasnya. Padahal Gus Ikdam yang kita tahu ada beberapa sesi. Salah satunya ada sesi pengajian itu pakai kitab, teman-teman ya. Beliau bawa kitab juga, membacakan kitab. Kayak gitu, teman-teman. Ya kayak kiai-kiai NU lah. Baca kitab, kitabnya dijelaskan ini, kemudian yang mendengar boleh membawa kitab, mau menyimak, mau mengoreksi, barangkali beda cetakan, barangkali beda lafaz, itu boleh, teman-teman. Justru disitulah letak keakuratan suatu pengajian itu, Bos ya. Kalau cuma monolog, yang mendengarkan nggak membawa kitab, Bos, ustadznya juga nggak membawa kitab, hanya manggut-manggut aja, suruh nyatet nanti gitu. Hanya entah tekstualnya salah, entah benar, mereka nggak tahu. Orang mereka nggak bawa kitab, berarti bawa itu... kitab juga percuma, nggak bisa baca. Karena nggak ada kitab, sini nggak bisa ngoreksi. Dianggaplah itu sebuah kebenaran. Lahirlah Heri Pras kayak gitu, yang menganggap dan meyakini bahwasanya ustadz inilah yang paling lurus dan paling benar kayak gitu. Ya nggak heran lah teman-teman ya. Ibaratnya kata dalam tempurung saja gitu, teman-teman ya. Mereka mengandalkan nasab mereka yang katanya keturunan kiai, tapi keilmuan mereka belum tentu sama dengan bapak mereka gitu. Oh gitu, Bos. Oke. Ini hal semacam ini sebenarnya ada. Ya ada, Bos ya. Ada emang mengandalkan. Cuma nggak sedikit juga gus-gus ya, bukan gus-gusan, memang gus-gus beneran. Gus-gus ini mereka hanya mengandalkan ilmunya saja. Nasab itu bonus saja kan gitu, Bos ya. Banyak yang Heri Pras cari kan karena memang dia mencari kesalahan. Jadi dia mencari gus-gus yang agak nyeleneh kayak gitu, Bos. Yang ilmunya mungkin menurut dia kurang dalam atau kurang luas lah, Bos. Kemudian difitnahnya lah gus-gusan ini hanya mengandalkan nasab. Kayak para Habib-Habib itu, oknumnya maksudnya mau dilarikan ke situ memang, Bos. Kayak gitu. Yang kan banyak oknum-oknum Habib, Bos ya. Yang ilmunya ya nggak seberapa, kemudian langsung tampil aja kan memang gitu. Dan kita tidak mengikuti hal itu, teman-teman ya. Kita kan sudah bilang mau siapapun, ya, Bos ya. Kalau nggak layak diikuti ya sudah nggak usah diikuti. Kalau kiprahnya nggak jelas ya sudah nggak usah diikuti. Ngapain, Bos ya? Ya kan, ya cukup kita menghormati sebagai seorang muslim itu saja, Bos ya. Mungkin klan Bahasa Lama ini mungkin juga termasuk Mbak Alawi juga, kita nggak tahu ya. Kan biasanya Mbak Alawi itu ada babanya itu, Bos. Bahasa Lama itu mungkin juga karena pendapat Ustadz Syafiq Bahasa Lama juga mengatakan mendukung Mbak Alawi bahwasanya itu memang turunan Nabi, ya terserah mereka lah ya, Bos ya. Pasti kan akan meneruskan bapaknya, seperti itu.
itu pun harus memang kalibernya, kualitasnya memang kualitas memenuhi memang ahli agama bos, sudah mondok-mondok di beberapa pesantren kan biasanya gitu bos, diterpat memang dicetak. Gus Ikdam ini nggak pernah saya lihat dia mengandalkan nasab terus-terusan, cerita-cerita nasab-nasabnya nggak pernah, walaupun beliau putranya Kiai loh ya. Apa ketar-ketirnya Ikdam ketika ada isu sertifikasi dai? Pas dihujat ngerokok, urip angel. Ki saiki ustaz iki dilukas enek sertifikasi jerene. Iya, kan wajib ada sertifikasi ustadz gitu ya. Saya juga dijuluki ustadz. Heri Pras ketika ngajar silat nih dipanggil ustadz sama santri-santri teman-teman, karena saya Bos. Oh ternyata Ustadz bos. Ustadz bos. Pantesan itu yang bagian Santri-santrinya yang pencak silat itu ketika memanggil Bang Heri ini Ustadz bos. Pak. Bos, ternyata mudah ya jadi Ustadz teman-teman ya. Enak kayak. Oke, Ustadz dalam artian guru, bos. Guru itu, kan bos. Ustadz itu guru. Cuma memang konotasinya kan namanya Ustadz ini guru agama. Guru agama. Ya bos ya. Emang kayak gitu. Heri Pras enggak. Tapi secara makna Ustadz itu ya guru. Kayak gitu bos. Heri Pras seneng teman-teman. Sebenarnya yang manggil Ustadz ini kurang ajar bos. Kok bisa bos? Manggil Heri Pras Ustadz ini kurang ajar mereka. Harusnya tuh manggil Syekh. Oh saya. Iya, Syekh gitu. Ya kan? ya dipanggil ustadz. Dan kalian asal tahu ustadz itu Giliran Gus Miftah mahram dia ngomong muhrim, protes dia. Padahal muhrim sudah jadi ajaran Indonesia sudah umum sudah bos. Saya protes teman-teman. Kalau hal itu pada orang lain, tapi kalau pada dirinya enggak apa-apa. Ini dalam artian Heri Pras mempertegas bahwasanya siapapun, baik murid-muridnya, murid silatnya di perguruan-perguruannya, manggil ustadz saja. Karena ustadz itu sebenarnya guru. Nah, gitu. dong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Saya ada temen TKI teman-teman ya, dia itu dari Indonesia nggak tahu sama sekali bahasa Arab, merantau ke Arab Saudi, pulang-pulang jago bahasa Arab teman-teman. Nggak perlu mondok ratusan tahun untuk baca kitab kuning, kitab gundul, cukup merantau ke Arab Saudi, pulang bisa baca kitab kuning. Ya kalau saya ya harus belajar, tapi kalau tidak mau belajar secara akademis, ya kita merantau saja ke Arab. Ingin bahasa Jepang, merantau saja ke Jepang. Ini laki-laki pamer pamer kegelubukan teman-teman ya. Coba Anda tanya ke teman Anda yang merantau ke Arab itu, suruh baca kitab bisa enggak? Suruh baca bos ya, iya, bahasa Arab yang fusha versi kitab bisa enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa bos. Enggak bisa. Ada gramatikanya, gramatikanya ada tersendiri, ada nahwu sorohnya, ada disiplin ilmunya. Soalnya Arab itu, bahasa Arab itu ada yang amiyah, sukiyah bos ya, dan fusha. Yang di kitab-kitab itu yang fusha sesuai gramatikanya. Kayak gitu teman-teman. Standarnya itu loh bos. Ini Heri Pras ini standar. berasumsi ngelihat sesuatu sekilas sudah berani berasumsi ya kan. Ini kayak gini teman-teman ya. Kemudian pamer kebodohan dengan bangga, dengan tertawa. Karena apa? Karena kata dalam tempurung bos ya, dia ngerasanya dunia ini hanya selebar daun kelor. Dia ini seakan-akan sudah mengarungi samudra, melihat kejadian sedikit langsung berasumsi, dan asumsinya adalah sebuah kebenaran. Ini kan ketululan yang sangat membagongkan teman-teman ya. Bar IDW. Bubar ya. Ya wes, nyambut gawe tutul sarung. Mending begitu, jualan sarung lebih baik daripada jualan seperti ini. Candaan yang realitas. Ini candaan, tapi realistis. Seumpama ada tentara, dicandain. Kalau kamu nggak jadi tentara apa? Mau jadi apa? Jadi pengusaha, jualan. Berhubung dia realistis, dia hobinya apa? Jualan. Andai kan ya jualan. Ya saya jualan aja, ngapain repot-repot. Nah ini candaan realistis, padahal dia nggak akan berhenti. Dia nggak akan berhenti. Gitu loh. Padahal dia tetap di situ. Padahal dia nggak akan dipecat. Padahal dia karirnya semakin naik. Gitu, Bung Heri Pras ini baper teman-teman ya. Maka hal semacam ini dijadikanlah sebagai pembahasan yang serius. Nah, seperti ucapan Imam Syafi'i.
Jika ada pendapat-pendapatku yang tidak sesuai dengan hati Sohe, tinggalkan, buang, gitu. Ibaratnya kan begini, Imam Syafi'i ngomong itu, seperti seorang pengusaha, seperti seorang yang jual makanan. Jika makanan saya tidak terbuat dari bahan-bahan berkualitas, ya udah nggak usah dimakan, buang saja. Itu kan sebuah jaminan sebenarnya, bos ya. Sebuah jaminan dari si pembuat makanan ini, bahwasanya dia membuat makanan ini benar-benar dari bahan-bahan berkualitas terbaik, sehingga dengan bebas siapapun mau menguji silahkan, kayak gitu, bos. Berarti ya. Tergantung yang ngomongnya, bos. Kredibelnya. Tergantung yang ngomong dan tergantung yang menanggapi. Yang diomongi ke positif, yang mendengar orang negatif auranya, ya negatif yang ditanggapi. Kayak di Plus ini kan gitu. Berita-berita seperti itu, ya kita tidak boleh diam. Ya kalau kita diam, ya mereka keenakan, teman-teman. Dawir-dawir, ya, menganggap dirinya mulia. Terus apapun yang mereka sentuh, air minum mereka sentuh begini. Oke, ya kalau dibandingkan berdagang dengan dawir-dawir, bos ya, ya lebih mulia jualan, lebih mulia dagang, walaupun yang didagang bukan hal yang mahal, walaupun hal yang sepele, tapi hasil keringat, bos, lebih mulia daripada dawir-dawir, bos ya, ya kan? Bos. Ya ini benar kalau ini, Benar itu, bos ya, dawir-dawir, orang kerja susah-susah, tiba-tiba datang orang minta. Kalau saya bodo amat, gak saya kasih. Ya kan, saya sering juga digituin, ya kan. Dulu saya kasih, sekarang enggak. Maksudnya bukan sekarang saja, udah beberapa tahun sebelum isu ini saya ada kayak gitu-gitu, nggak pernah saya kasih, saya cuekin aja, teman-teman ya. Banyak kayak gitu, teman-teman ya. Di sini kami kalau masalah lelang-lelang itu, bos ya. Gini loh, kami nggak sepakat memang. Kami nggak sepakat. Tapi hal itu gimana? Baik apa buruk, ya terserah yang menanggapi kalau itu. Terserah. Kalau di sini yang saya bantah Hari Plus adalah pernyataannya seharusnya baju bekas itu dihargai lebih murah. Ini yang saya bantah. Saya nggak bantah dawirnya. Kalau dawir ya saya sendiri mau lah ya, ngapain kan gitu. Bos ya. Tapi terserah yang membeli, yang membeli kita nggak bisa nyalain. Oh dia mau ya biarin aja. Nah, iya, memang dilelang toh, bos. Ya kan dia mau. juga. Kenapa harganya lebih mahal? Ya namanya lelang. Ya dilelang aja nih, bos. Ya kan, sama kayak artis-artis. Bekas-bekas baju artis dunia itu semakin mahal, Pak. Emang kayak gitu, Pak. Berarti tergantung yang siapa yang make, berarti, Tergantung bos. siapa yang make. Kalau kita yang make beda, wis, bos. Kita kan gak ada yang mencintai, ya gak laku. Ya kan? Gak ada yang larang, wong ini akan statusnya kan jual beli, tergantung beli. yang penjual mau menghargai berapa. Kecuali, bos, ya beli baju bekas Habib atau artis dengan harga mahal, uangnya uang Hari Pras, ya itu wajib protes Hari Pras karena uangnya Hari Pras, ya. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.